Presiden terpilih serta jajaran pimpinan MPR. Sekitar pukul 10 pagi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih didampingi segenap jajaran pimpinan MPR mengikuti gladi bersih terakhir upacara pelantikan Presiden. Berbeda dengan kemarin, gladi kali ini lebih rapi. Alur pelantikan dipraktekkan dengan sangat lancar. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR. Gladi bersih sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya berlangsung satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai gladi bersih, Jokowi dan Yusuf Kala terlihat lebih santai. Bahkan mereka sempat beberapa kali menjawab pertanyaan wartawan dengan guyonan. Siapkan ya pagi minum jamu. Makan pagi baju setrika. Baju setrika. Baju setrika. Setrika baju. Kalau Pak JK ada persiapan khusus? Hah? Ada persiapan khusus untuk besok? Kemarin sudah cukur. Sudah cukur. Apalagi Pak Noel? Saya belum. Oh, mesti cukur hari ini. Jokowi juga sempat menyinggung akan segera bekerja cepat usai pelantikan. Menurut jadwal resmi yang dikeluarkan MPR, pelantikan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru akan berlangsung besok 20 Oktober 2014 pukul 10 hingga 12 siang. Priska Niken dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, ibunda dari Presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo, Sujiatmi Kartomi Harjo, menyempatkan diri mendampingi putranya mengikuti gladi resik pelantikan Presiden. Sujiatmi atau yang akrab dipanggil Bu Noto datang bersama 4 putrinya menghadiri acara gladi bersih pelantikan Jokowi di gedung MPR. Keluarga Jokowi ini baru saja datang dari Solo, Jawa Tengah semalam dan menginap di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Bu Noto hadir sekaligus untuk mendapatkan pengarahan terkait acara pelantikan besok. Melihat putranya akan segera menduduki kursi nomor 1 di Republik ini, Bu Noto tidak bosan memberikan wejangan. Bun, serasa terima sama Prabowo kemarin Pak Jokowi, Bun. Seneng, Bun. Sama, selalu dari dulu sama saja. Apa ini tanggung jawabnya lebih besar, Bu? Iya, ya lebih besar ya, harus didoain lebih besar lagi, lebih kenceng lagi. Ya, saudara, hari ini Presiden SBY mengundang Presiden terpilih Joko Widodo ke Istana Negara untuk mengenalkan Jokowi kepada staf rumah tangga istana dan seluk-beluk istana. Ada persiapan apa saja yang terjadi di sana? Ada rekan David Rizal di Istana Kepresidenan. David, laporan Anda. Baik, selamat sore Joe dan juga saudara, bisa Anda saksikan di belakang saya ini, tepatnya di lapangan halaman depan Istana Merdeka, telah dilakukan gladi bersih upacara militer pisah sambut yang rencananya akan diadakan usai pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala 20 Oktober besok, di mana saat ini dari kejauhan bisa kita saksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo duduk berdampingan di depan Istana Merdeka menyaksikan jalannya gladi bersih upacara militer pisah sambut yang memang sengaja diciptakan atau dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan suksesi yang baik jelang atau saat pelepasan Presiden yang lama ke Presiden yang baru atau pergantian pemerintahan. Dan saudara, acara gladi bersih ini masih terus berlangsung, yang dimana seluruh pasukan merupakan pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres dari berbagai elemen yang nantinya akan membantu kinerja Joko Widodo. Dan upacara ini juga merupakan tujuannya juga merupakan pengenalan kepada Presiden kepada Presiden terpilih Joko Widodo dari Presiden SBY, di mana Presiden SBY sengaja mengundang Presiden terpilih Joko Widodo ke Istana Negara selain untuk mengenalkan seluk-beluk dari Istana Merdeka dan maupun Istana Negara. Presiden SBY juga ingin mengenalkan staf-staf yang nantinya akan mendampingi kinerja
Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala pada pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan saudara, pada pukul 4 sore tadi, Presiden SBY langsung menyambut kedatangan dari Presiden terpilih Joko Widodo, di mana tadi usai melakukan penyambutan di depan gedung Istana Negara, Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo langsung memasuki gedung, dan SBY langsung mengajak tur keliling istana, di mana SBY memang sengaja untuk mengundang Presiden terpilih Joko Widodo memperkenalkan seluruh isi dari Istana Negara dan Istana Merdeka, tempat Presiden nantinya akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan hingga saat ini saudara, upacara gladi bersih, upacara militer pisah sambut masih terus dilakukan, dan rencananya usai dari acara gladi bersih ini, Presiden terpilih Joko Widodo akan langsung meninggalkan Istana Negara. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda Joy Astro di studio. Terima kasih rekan David Rizal melaporkan dari Istana Negara, Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, perjalanan Jokowi JK dan di Banten, Polda Banten menjaga gerbang masuk beberapa pintu tol. Persiapan pengamanan sehari menjelang pelantikan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan Pesta Rakyat di Monas sudah rampung 100%. Pangdam Maijen Agus Sutomo mengatakan mekanisme pengamanan tidak mengalami perubahan. Pengamanan dibagi atas dua, yaitu pengamanan VVIP dan Operasi Mantap Bratajaya. VVIP atau Ring 1 di bawah Panglima TNI, sedangkan Operasi Mantap Bratajaya didelegasikan kepada Kapolri. Tidak ada celah, ya, tidak ada celah yang tidak kita amankan, baik di Ring 1, Ring 2, dan di Ring 3. Polisi akan mengalihkan 10 titik jalan dan menyiapkan 4 rute alternatif bagi Jokowi JK dan tamu VVIP jika Sudirman Tamrin tidak bisa dilewati. Kemudian jalan Sudirman Tamrin, kemudian seputaran Monas, kemudian seputaran Istana Negara. Pengamanan ternyata tidak hanya di Jakarta. Di Banten, ratusan anggota polisi gabungan dari jajaran Polda Banten menjaga sejumlah pintu masuk menuju Jakarta, seperti pintu tol Serang Timur Banten, Ciujung dan Cikande Asem yang merupakan pintu masuk menuju Jakarta. Polisi juga mengerahkan kendaraan pengurai massa seperti water cannon dan kawat berduri, penjagaan gerbang tol untuk menyekat mobilisasi massa dari luar Jakarta. Nantinya polisi hanya memberlakukan 2 pintu masuk tol dari 3 jalur pintu masuk agar mempermudah pengecekan kendaraan. Penjagaan gerbang tol menuju Jakarta akan dilakukan sampai 21 Oktober. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta dan Serang, Banten. Ya saudara, Senin 20 Oktober esok akan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia akan punya presiden baru dan menyambutnya dengan cara yang tidak biasa. Pesta rakyat akan digelar untuk menyemangati Jokowi dan JK memimpin Indonesia sampai 5 tahun ke depan. Ya, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR DPR, Jokowi JK akan menggunakan mobil menuju Bundaran Hotel Indonesia menuju Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat mulai pukul 12.25 hingga 12.40 waktu Indonesia Barat. Bundaran HI akan menjadi titik kumpul masyarakat yang akan mengikuti pawai budaya menuju kawasan Monas. Ya. Dan kemudian pawai diperkirakan akan berlangsung dari jam 12.50 selama 1 jam 15 menit. Dari Bundaran HI, Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK akan menggunakan kereta kencana menuju ke Monas. Kemudian untuk mencapai titik kumpul di Bundaran HI, Anda bisa menggunakan kendaraan umum seperti bus Transjakarta. Sementara untuk pengguna kendaraan pribadi bisa memarkir di gedung-gedung sepanjang Jalan MH Tamrin, Merdeka Selatan atau Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, saudara, setelah istirahat sholat asar dan makan, Jokowi JK akan memusatkan kegiatan di Monas, termasuk pidato kerakyatan dan doa bersama dan potong tumpeng antara 16.30 hingga sekitar setengah 6 sore. Ya, di Monas. Kemudian setelah jeda Isoma Maghrib, Jokowi JK akan memulai lagi rangkaian utama pesta rakyat dengan pelepasan 7.000 lampion di sebelah sana. Pada mulai pukul 19, lalu ada konser musik sampai dengan jam 10 malam.
Untuk pesta rakyat di Monas, pintu masuk untuk umum dibuka di bagian utara dan juga di bagian selatan. Bagian utara Monas berhadapan dengan Istana Merdeka. Panggung utama yang menyajikan hiburan musik hingga penampilan artis-artis ibu kota di bagian selatan Monas atau di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kemudian di 3 sudut Monas ya, ada kuliner gratis yang disediakan bagi para pengunjung. Ya, saudara, selanjutnya, cinta produk dalam negeri, JK akan kenakan sepatu buatan Cibaduyut saat pelantikan sesaat lagi. Di Liputan Petang. Ya, saudara, Jokowi adalah sosok sederhana dalam berpakaian. Sewaktu menjabat sebagai wali kota Solo, ia menjahitkan pakaiannya pada sebuah tailor di pinggir sungai dengan tarif Rp125.000 per pasang. Sejak di Jakarta, Jokowi menjahitkan pakaiannya pada sebuah tailor yang direkomendasikan oleh Ahok. Sejak 3 tahun terakhir, kesibukan Suparto semakin tinggi. Pelanggan datang silih berganti untuk menjahitkan pakaian. Meningkatnya pelanggan Suparto tidak lepas dari mantan wali kota Solo yang sebentar lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Di konveksi Arjuna milik Suparto inilah Joko Widodo menjahitkan setelan pakaian yang biasa ia kenakan sehari-hari sebagai wali kota Solo. Ongkosnya hanya Rp125.000 untuk sepasang jahitan. Ini model kasual, jadi pakai 1-2, lantas ada jahitan di luar, itu action jahitan gitu. Sehingga kalau ini dipakai menunjukkan santai, kesan santai gitu. Ini sering dipakai beliau untuk acara belusuan. Suparto tak menyangka bila ternyata salah satu pelanggan konveksinya kini menjadi orang besar dan akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Berkat Jokowi, usahanya kini berkembang dengan 40 karyawan. Sejak hijrah ke Jakarta, Jokowi kini lebih sering menjahitkan bajunya di sebuah tailor di Jalan Gunung Sahari 5, Jakarta, milik Rusman. Ahoklah yang merekomendasikan tailor ini pada Jokowi. Mulai dari pakaian dinas gubernur hingga kemeja putih khas Jokowi dijahit di sini. Bahkan 2 buah jas untuk pelantikan presiden sudah dipesan. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.